Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinta Aulianisa, NIM A1A1200002, Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jambi. Saya akan memaparkan materi pemikiran ekonomi kaum merkantilisme sudut pandang Jean Baptiste Colbert. So, let's start. Apa itu merkantilisme? Merkantilisme merupakan sistem ekonomi yang bertujuan untuk melakukan aktivitas ekspor sebanyak mungkin demi mendapatkan emas atau logam mulia. Secara harfiah, merkantilisme berasal dari bahasa Inggris merkan yang artinya pedagang. Dalam sistem merkantilisme, negara berusaha untuk mengoptimalkan aktivitas perdagangan dalam rangka mendapatkan keuntungan yang melimpah. Kebijakan merkantilisme: 1. Membentuk koloni di luar negeri. 2. Melarang daerah koloni untuk melakukan hubungan kerjasama perdagangan dengan negara lain. 3. Memberikan subsidi ekspor dan mempromosikan manufaktur melalui penelitian atau subsidi langsung. 4. Pembatasan upah. 5. Memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri. Sistem merkantilisme mulai berlaku pada abad ke-15 hingga 18 Masehi. Negara Eropa yang menganut sistem merkantilisme pada masa tersebut adalah Prancis, Inggris, Spanyol, dan Belanda. Jean Baptiste Colbert merupakan negarawan yang lahir pada tanggal 26 Agustus 1619 di Prancis. Masa kecil dan masa remajanya dihabiskan di timur laut negara itu, di komune kota Reims. Jean Baptiste Colbert tumbuh dalam keluarga yang cukup kaya. Ayahnya seorang pedagang kaya yang memiliki banyak barisan perdagangan. Pada usia 30 tahun, Colbert sudah menjadi quartermaster keuangan dan 11 tahun kemudian ia menjadi penerima Fouquet sendiri. Karirnya berkembang dengan pesat. Pada tahun 1669, Jean Baptiste Colbert sudah menjadi menteri negara. Dia mampu menggabungkan posisi tinggi ini dengan tugas-tugas quartermaster utama dari semua bangunan kerajaan, pabrik, dan seni rupa. Hari kerja negarawan ini berlangsung lebih dari 15 jam. Jean Baptiste Colbert yang pandangan ekonominya kemudian menjadi dasar dari banyak karyanya, selalu benar-benar memahami semua masalah dan dengan hati-hati mempelajari situasi yang muncul. Colbert dikenal sebagai sosok yang kejam dan keras. Colbert selalu berusaha mengungkap pejabat yang tidak jujur, mereka yang menghindari membayar pajak, serta pengurangan pajak langsung yang terletak pada kelas bawah populasi. Sanksinya berupa denda dan hukuman mati. Prestasi Colbert yang lain adalah pengurangan hutang publik Prancis, di mana beberapa pinjaman yang diambil oleh negara hanya berhenti dibayar dengan alasan bahwa raja ditipu ketika mereka diterima. Pada saat yang sama, atas perintahnya, banyak tanah negara yang dijual atau diberikan berabad-abad yang lalu dikembalikan secara paksa. Mereka hanya dibeli dengan harga pembelian, tidak memperhatikan perubahan nilai uang. Colbert menjamin hak monopoli yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan guna mendorong timbulnya perusahaan baru, khususnya untuk perdagangan antar negara. Ia melakukan rangsangan terhadap penemuan-penemuan baru serta membangun industri-industri percontohan. Ia juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dengan mendirikan akademi-akademi perpustakaan dan memberikan subsidi ke setiap sektor ekonomi.
Ia mendorong usaha dalam sektor kerajinan dan perdagangan dengan menekankan pengenaan bea impor dengan tujuan memberikan subsidi kepada kapal-kapal pengangkut Perancis, memperluas daerah jajahan Perancis, memperbaiki sistem transportasi dalam negeri. Untuk mendukung kebijakan tersebut dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dan murah, maka tenaga kerja Perancis dilarang ke luar negeri. Dalam praktik ekonomi, banyak terjadi aliansi antara para saudagar dengan penguasa. Kaum saudagar di sini memperkuat dan mendukung kedudukan dari penguasa. Penguasa pun memberi bantuan dan perlindungan berupa monopoli, proteksi, dan keistimewaan-keistimewaan lainnya. Pada abad tersebut, Eropa dianggap sebagai kapitalisme komersil. Jean-Baptiste Colbert adalah pendukung penuh semangat merkantilisme dan tokoh politik utama Perancis pada abad ke-17. Colbert dan Thomas More dianggap sebagai dua tokoh penting yang mewakili kaum scholar atau terpelajar dan saudagar kala itu. Dua tokoh ini pula yang membuat ekonomi merkantilisme juga disebut sebagai Colbertisme. Colbertisme menembus kebijakan budaya negara itu. Selama masa pemerintahan Colbert, Akademi Ilmu Pengetahuan, Akademi Kecil Prasasti dan Sastra, Konstruksi, dan lain-lain didirikan. Dalam perkembangan pemikiran ekonomi di Eropa dari abad ke-16 sampai ke-18, keutamaan memegang merkantilisme. Pengajaran ini didasarkan pada gagasan bahwa kekayaan hanya terdiri atas kepemilikan dan akumulasi sumber daya moneter. Penganut teori ini percaya bahwa semakin banyak emas akan datang ke dalam perbendaharaan negara dan semakin sedikit pergi, semakin kaya pula. Salah satu perwakilan yang paling menonjol dari pengajaran ini di Prancis adalah Jean-Baptiste Colbert. Merkantilisme kemudian bahkan diganti namanya untuk menghormatinya. Kelebihan utama para penganut doktrin ini, para pemikir Eropa, adalah fakta bahwa mereka lah yang membuat upaya pertama untuk memahami masalah ekonomi secara umum dari sudut pandang kepentingan ekonomi nasional. Di Jerman, ide-ide ini sampai awal abad ke-19 setelah menerima bentuk yang disebut kamelistik. Merkantilisme Perancis memiliki karakteristiknya sendiri. Itu di zaman Colbert bahwa arah yang sama sekali baru muncul, fisiokrasi. Perwakilannya hanya mempertimbangkan apa yang diproduksi di pertanian sebagai sumber daya utama. Colbert percaya bahwa perdagangan bebas tidak relevan karena barang hanya diproduksi untuk pasar domestik, dan ini pada gilirannya menjaga perkembangan ekonomi negara. Faktor ini tidak meninggalkan pekerjaan mendasar bagi keturunannya. Namun demikian, sejarah pemikiran ekonomi secara terpisah mencatat kebijakan efektifnya. Colbert yang karyanya terutama menjadi mengurangi impor berupaya memperkuat pemerintah pusat. Sebagai hasil dari stabilitas keuangan, lonjakan aktivitas bisnis dimulai. Selama bertahun-tahun mulai dari 1664 sampai 1668, bagian terbesar dari pabrik didirikan. Tetapi perang dengan Belanda yang segera dimulai, yang kemudian tumbuh menjadi komunikasi dengan koalisi Eropa, membuat perusahaan-perusahaan perdagangan Prancis menghadapi cobaan berat. Dia mengakhiri program Colbert, sang quartermaster di bidang keuangan. Setelah itu hidup 11 tahun lagi, namun ini bukan lagi pembaru percaya diri dalam rencana dan pengaruhnya terhadap kedaulatan. Colbert yang lelah dan tersiksa oleh penyakit terlibat dalam ekstraksi uang yang rutin dan tidak berterima kasih untuk pengeluaran militer. Dia meninggal
Pada tanggal 6 September 1683, perang yang dihancurkan oleh pekerjaan jangka panjangnya. Colbert di akhir hidupnya yakni akan tidak cocokkan garis ekonomi dan kebijakan luar negeri yang ditempuh Louis. Ketika dia yang benar-benar hancur oleh kegagalan meninggal, orang-orang menjawabnya untuk semua cobaan mereka. Pajak berat yang brutal, Prancis menyerang prosesi pemakaman. Para penjaga dari militer bahkan harus membelah peti mati Colbert dari kemarahan rakyat. Sekian dari yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.